Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan materi pada pertemuan ini mengenai pembahasan soal terkait dengan luas dan keliling segitiga dan segi empat. Yang pertama, hitunglah luas persegi yang salah satu panjang sisinya adalah 12 cm. Nah, karena kita ingat kembali bahwa persegi itu adalah sebuah bangun yang setiap sisinya memiliki panjang yang sama, maka luasnya adalah sisi dikali dengan sisi. Jadi 12 dikali 12. Nah, luasnya didapat 144 cm persegi. Berikutnya, pembahasan yang kedua yaitu hitunglah luas persegi panjang yang berukuran seperti pada gambar di samping. Kita perhatikan gambar di samping itu memiliki panjang yaitu 4 cm, tapi dia lebarnya belum diketahui. Malah yang diketahui salah satu diagonalnya. Jadi kita harus mencari sisi BC-nya dulu untuk mendapatkan lebarnya. Nah, kita cari sisi BC itu dengan menggunakan konsep Pythagoras ya. Yaitu BC sama dengan akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Maka BC-nya adalah akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu 25. 25 dikurangin 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Berarti 25 dikurang 16. Hasilnya adalah 9. Nah, akar dari 9 adalah 3 cm. Jadi dapatkan B-nya 3 cm. Lalu tinggal kita substitusikan ke rumus luas segi panjang, yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Nah, panjangnya sudah diketahui sebelumnya yaitu 4 cm. Nah, sementara lebarnya adalah 3 cm. Maka luasnya adalah 4 dikali 3 yaitu 12 cm persegi. Kemudian soal yang ketiga yaitu hitunglah panjang salah satu diagonal jika diketahui panjang diagonal lainnya adalah 16 cm dan luas layang-layang adalah 72 cm persegi. Pembahasannya, kita ketahui bahwa luas dari layang-layang itu rumusnya setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, luasnya diketahui dan salah satu diagonal diketahui, maka tinggal kita substitusikan. Nah, andaikan diagonal yang diketahui adalah diagonal AD, yaitu 16. Nah, kita misalkan dengan diagonal 1. Maka 72 cm persegi sama dengan setengah dikali dengan 16 dikali diagonal 2. 72 cm persegi sama dengan 8 dikali diagonal 2. Dengan membagi kedua ruas tersebut dengan 8, maka didapatkan diagonalnya 2-nya adalah 72/8 atau 9 cm. Jadi diagonal lainnya adalah sepanjang 9 cm. Pembahasan yang keempat, ini merupakan soal cerita. Di siang hari, di lapangan rumah, seorang anak sedang membuat kerangka layangan dengan ukuran seperti pada ilustrasi di samping. Anak tersebut ingin melapisi kerangkanya dengan kertas batik motif memoloan dari Banten. Ada yang tahu bagaimana motifnya? Nah, silahkan jika ingin mencari ya. Jadi, bantulah anak tersebut untuk menghitung berapa luas kertas batik yang dibutuhkan untuk melapisi kerangka layangan tersebut. Jadi katanya dia punya kerangka nih, kerangkanya sepanjang ini dan ini. Dia tuh mau melapisi layangan dia dengan kertas motif batik. Jadi kita lihat pembahasannya. Diketahui diagonal satunya adalah 24, diagonal 2-nya ada 8. Kenapa 24? Kan di sini nggak ada angka 24. Dari mana coba? Nah, jadi 24 itu didapat dari 16 cm ditambah 8 cm. Karena kita ketahui salah satu diagonal dari layang-layang adalah segmen yang menghubungkan titik A dengan titik D. Sehingga didapat diagonal satunya adalah 24 cm. Sementara diagonal 2-nya adalah 8 cm. 8 cm ya. Jadi 8 cm itu didapatkan dari 4 ditambah 4. Karena sisi BO-nya 4 kan diketahui. Maka sisi CO-nya juga 4. Sehingga panjang CB itu adalah 8 cm. Yang ditanya adalah luas layang-layang.
Nah, kita substitusi saja ke rumus luas layang-layang, yaitu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Luasnya adalah setengah dikali 24 dikali 8. Nah, 24 dibagi 2 itu 12. 12 dikali 8 itu 96. Jadi luas kertas layang-layang yang dibutuhkan untuk melapisi kerangka layangan tersebut adalah seluas 96 cm persegi. Lanjut ke pembahasan yang kelima, ini juga merupakan soal cerita. Jadi ceritanya gini, Pak Ali ingin menanami sekeliling kebunnya dengan bunga mawar. Bunga mawar tersebut ditanam dengan jarak 3 meter. Bantu Pak Ali untuk menghitung berapa jumlah bunga mawar yang diperlukan. Jadi katanya Pak Ali punya tanahnya tuh bentuknya seperti yang ada di layar. Setiap kelilingnya ini mau ditanamin bunga. Di sini ada bunga, di sini bunga, di sini bunga. Pokoknya sekeliling ini ada bunga dengan jarak 3 meter. Maka kita harus menentukan berapa sih bunga yang diperlukan Pak Ali. Jadi yang pertama kita hitung keliling kebun Pak Ali. Nah, kebun Pak Ali itu kelilingnya 54 meter. Dari mana tahu 54 meter? Ya, kita tinggal menjumlahkan saja. Di sini diketahui bahwa sisi FE itu panjangnya 16 meter. Sisi ED panjangnya itu 4 meter, sisi DC itu 9 meter, BC atau CB itu 8 meter, dan AB adalah 11 meter. Nah, kan FA-nya nggak ditulis berapa ini. Kita lihat sisi ini, misalkan sini ada O. Nah, sini BO berarti sama dengan FA, karena ini merupakan bangun persegi panjang ya. Jadi FA-nya itu adalah 6 meter. Kalau kita jumlahkan kelilingnya yaitu panjangnya 54 meter. Kemudian katanya kan akan ditanami bunga mawar dengan jarak 3 meter, maka 54 meter dibagi 3. Sehingga bunga mawar yang dibutuhkan Pak Ali adalah sebanyak 18 bunga. Selanjutnya, berapakah luas dari bagian yang berwarna putih pada gambar? Nah, ini pembahasannya. Kita perhatikan bahwa bangun yang berwarna putih adalah bangun yang berbentuk segitiga siku-siku ya khususnya. Maka kita perhatikan bahwa FE itu adalah 16 cm. Nah, kita butuh GE kan? Karena mencari luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Nah, kita misalkan saja 6 meter ini sebagai alasnya, maka kita perlu mencari tingginya berapa. Jadi, sisi GE dapat kita cari dengan mengurangkan FE dengan AB. Berarti kan 16 dikurang dengan 11 kan? Dikurang dengan 11, maka hasilnya 5. Maka dapatkan GE-nya adalah 5. Di sini ada kesalahan penulisan, harusnya adalah GE. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, tadi alasnya itu 6 meter. Maka setengah dikalikan dengan 6 adalah 3 dikali dengan 5 adalah 15. Nah, jadi luas segitiga tersebut yang berwarna putih ini adalah 15 meter persegi. Di sini ada kesalahan penulisan ya, harusnya 15 meter persegi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Jika bagian yang berwarna kuning hendak dijual dengan harga 200.000 per meter persegi, maka berapakah uang yang akan diterima? Nah, ini dia pembahasannya. Kita harus mencari luas bangun yang berwarna kuning ini. Kalau kita perhatikan, bangun tersebut adalah bangun yang berbentuk seperti trapesium ya, trapesium siku-siku. Nah, berarti kita membutuhkan panjang BE untuk dijadikan sebagai tinggi dari trapesium. Maka kita harus memperhatikan bahwa FE itu 16 meter, sementara AB adalah 12 meter. Maka kita dapatkan GE itu sepanjang 16 dikurangi 12 meter, yaitu 4 meter ya. Ini 4 meter. Maka BE-nya dapat kita ketahui sepanjang 5 meter dengan menggunakan konsep Pythagoras. Karena di sini kan bentuknya segitiga ya, nih.
Ini bentuknya segitiga, siku-siku, maka kita dapat terapkan konsep Pitagoras. Di sini katanya GE-nya 4, berarti kita cari BE-nya itu dengan cara BE sama dengan akar dari BG kuadrat ditambah dengan GE kuadrat. Nah, jadi dapatkan BE-nya itu adalah akar dari 25, sehingga akar dari 25 adalah 5. Didapatkan BE-nya itu sepanjang 5 meter. Nah, bagian kuning tersebut berbentuk trapesium, maka dapat kita gunakan rumus trapesium. Rumus trapesium itu 4 ya, 4 yang ini ditambah 8, berarti 12. Nah, 12 dibagi 2, berapa? 6. 6 dikalikan dengan 5. Ini kan BE-nya tadi 5 ya. 6 dikali dengan 5 yaitu 30, sehingga dapatkan luas trapesium tersebut adalah 30 meter persegi. Sementara uang yang akan diterima adalah 30 dikali 200.000, karena tadi kan 200.000 itu per meter persegi kan. Jadi didapatkan uangnya adalah 6 juta rupiah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.